Iya. Dimas, aku diusir dari rumah. Boleh nggak aku izin menginap semalam aja di rumah kamu? Ya ampun, kamu pucat banget ya. Yaudah yuk, masuk. Kamu kemana aja? Udah malam begini kamu baru pulang. Hebat ya. Bu, kenalin, ini Alex. Tadi Vita ketemu di kafe. Dia anak pengusaha kaya, Bu. Maaf Tante, kemalaman nganterin Vita pulang. Karena tadi saya habis bawa Vita lihat-lihat perusahaan keluarga saya di Jakarta. Oh, ya udah. Vita, kok ngobrol di depan? Bawa masuk dong ke dalam Alexnya. Ya, Lex. Akhirnya gue sama Vita bisa hidup senang juga. Gue dapat suami kaya, Vita akan menjadi menantu orang kaya pula. Gue dan Vita bisa hidup nyaman selamanya mulai sekarang. Jadi kita buat bersih Pak Karyo supaya ternak bagus. Baik, itu semua untuk kita juga. Iya Pak, iya Pak. Pari! Pak! Pari! Pari! Tolong! 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 Pari jatuh! Ayo, bawa ke rumah sakit! Tolong mas, ayo mas! Ayo, bawa! Halo? Apa? Kecelakaan? Di rumah sakit mana? Oke. Saya segera ke sana ya, Pak. Makasih Pak atas infonya. Vita, Pak Ari kecelakaan. Sekarang Ibu mau ke rumah sakit. Kamu mau ikut nggak? Vita nggak mau ikut, Bu. Vita pengen di sini aja sama Alex. Yaudah Ibu pergi. Mudah-mudahan aja bapak tiri aku itu cepat mati. Biar semua harta warisannya jatuh ke tangan kami. Gak salah gue deketin cewek. Gue gak akan ngelepasin dia sampai gue menguras semua hartanya. Kata dokter, kakinya Mas Ari udah lumpuh. Terus, buat apa dong gue punya suami lumpuh cacat, tidak bisa berbuat apapun juga. Dan gak menghasilkan uang. Mendingan dia mati aja sekalian. Jadi gue segera bisa mendapatkan harta warisan dia. Kenapa Bapak dibawa ke sini, Bu? Kenapa nggak langsung pulang saja? Bapak mau istirahat di rumah. Mas kan udah berhari-hari dirawat di rumah sakit. Pasti bosen kan? Makanya saya ajak kamu untuk menghirup udara segar. Nih di tempat ini, bagus terus pasti bikin Mas tenang selama-lamanya. Santai aja ya Mas. Ya Allah, Bapak! Pak! Gue segera jadi janda kaya raya. Bapak! Ya Allah! Pak! Masya Allah! Bapak! Pak! Tolong! Pak! Bangun, Pak! Tolong! Ya Allah, Bapak! Ada
Ada apa, Mak? Mas, tolong mas, bapak saya jatuh dari jurang. Ayo cepet kita tolong. Yuk. Alex, ini aku pinjemin sertifikat rumah sama perhiasan punya ibu. Mobil juga boleh kamu pakai. Tapi kamu inget ya Alex, dalam jangka waktu 1 bulan, kamu harus sudah balikin semuanya. Sayang, kamu tenang aja. Aku pasti akan mengembalikan ini. Lagi pula, aku pinjam semua ini kan untuk modal usaha kita. Kamu udah tahu kan, kalau aku benar-benar sudah bosan mengandalkan perusahaan kedua orang tuaku. Dan kalau sampai usahaku ini berhasil, tiap bulannya kamu dan ibu kamu akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Wah, kamu serius? Jadi kamu tenang aja, aku pergi dulu ya. Oke. Kamu hati-hati ya di jalan. Tante, Alex, maaf, aku mesti buru-buru tante. Vita. Itu si Alex keluar kok bawa sertifikat rumah? Kenapa? Iya Bu, itu sertifikat rumah kita. Tadi juga kita pinjemin perhiasan punya istrinya Pak Ari. Katanya sih dia lagi butuh modal gitu Bu buat perusahaan barunya. Tapi Ibu jangan khawatir Bu, dia juga bakal balikin kok secepatnya. Dan Ibu tahu nggak Bu, kalau perusahaan barunya itu sukses, kita akan mendapat keuntungan setiap bulannya. Enak kan Bu? Vita, keterlaluan ya. Kalau dia bohong gimana? Ibu udah capek-capek ngedorong Pak Ari masuk ke jurang. Terus setelah dia mati kita nggak punya apa-apa lagi. Iya, semua harta dan rumahnya kamu udah serahin semua sama Alex. Otak kamu taruh di mana sih, hah? Ih, Ibu mikirnya macem-macem aja sih. Gak mungkin Bu dia bohongin Vita. Dia kan cinta banget sama Vita. Heh, bener-bener anak bodoh ya. Kalau dia kaya dan dia cinta sama kamu, nggak mungkin dong dia perlu modal dan dia pinjem perhiasan semua sertifikat rumah sama kamu. Nggak ada orang kaya perlu modal sama pacarnya, tahu? Sekarang juga cepet sekarang juga kamu kejar Alex. Kamu ambil semua harta benda yang kamu udah kasih ke dia, cepat. Iya Bu. Bener-bener kamu Vita ya. Dia. Pak, ya Allah, alhamdulillah. Bapak akhirnya sadar. Dia. Maafin Bapak, nak. Bapak telah mengusir kamu. Ternyata malah orangnya jahat. Dia yang telah mendorong Bapak masuk dalam jurang, nak. Iya Pak, Bapak nggak perlu cerita lagi. Tia udah tahu semuanya kok Pak. Kita lapor polisi aja. Nggak perlu Dimas. Biar Allah yang ngebalas semuanya. Aku cukup usir dia sama anaknya dari rumah Bapak. Hukuman itu udah cukup berat buat mereka. Aku tahu mereka nggak punya tempat tinggal lagi selain tinggal di rumah Bapak. Kamu siapa, nak? Saya Dimas, Pak. Teman sekolahnya Tia. Dan saya waktu itu nolongin dia waktu dia pingsan di jalanan karena disuruh untuk membeli piring oleh ibu tirinya. Dan Bapak tahu, Tia belum makan seharian karena belum dikasih uang. Mau nggak mau saya bawa dia ke rumah saya, lalu saya pulangkan dia ke rumahnya. Lalu apa tanggapan Bapak? Bapak malah mengira yang bukan-bukan tentang Tia. Dan Bapak mengusir dia. Dan akhirnya dia kembali ke rumah saya dan tinggal di rumah saya sampai saat ini. Maafkan Bapak, Tia. Bapak terlalu terbawa emosi. Ternyata malah orang jahat. Bapak menyesal, nak. Enggak Pak, Bapak itu nggak salah. Yang salah Tia Pak. Tia yang udah maksa Bapak untuk nikah sama Tante Mila. Maafin Tia ya Pak.
kemana aku harus mencari Alex. Aku nggak tahu di mana rumahnya. Perusahaan yang dia tunjukin ke aku pun ternyata bukan milik dia. Ya ampun, dia bener-bener udah bohongin aku. Aduh, ibu pasti marah kalau aku pulang nggak bawa apa-apa. Vita, kamu tuh kemana sih? Hah? Aku bingung nih, cari kemana kamu? Ah, Fit. Aduh, Vita. Ah. Masa Ari? Kenapa? Kamu kaget melihat saya masih hidup? Hah? Mas Ari maafin aku ya. Kemarin saya tuh kilaf. Aku tidak mau melihat kamu dan anak kamu berada di rumahku lagi. Kamu betul-betul manusia yang tidak tahu berterima kasih. Kamu tega menyakiti Tia dan memfitnah dia. Sampai-sampai aku mengusir anakku Tia dari rumah ini. Pergi kamu dari sini. Kalian memang manusia yang tidak mempunyai hati nurani. Mas jangan usir kita ya. Terutama saya udah gak punya siapa-siapa lagi kan. Cukup! Jangan kamu berpura-pura pergi dari rumahku ini. Atau aku akan laporkan kamu ke polisi atas perbuatan kamu yang coba membunuh aku, iya? Pergi! Atau kamu memang harus polisi yang menjemput kamu dari sini? Pergi! Sabar Pak, sabar. Iya Mas ya, saya pergi. Saya pergi Mas. Bu, Ibu. Ah. Ibu. Dia! Sudah biarkan dia! Dia hanya berpura-pura. Biarkan dia, jangan dibantu dia. Pak, tapi beneran Pak, badan Ibu panas. Kasihan, mendingan kita bawa masuk ke dalam aja ya. Terserah kamu. Papa nggak peduli lagi. Kasihan banget. Tanda lahir itu kok sama persis dengan tanda lahir bayi gue yang gue buang waktu dulu. Jangan-jangan, ya Tuhan. Ya Tuhan, gue baru ingat. Pantesan gue gak ngerasa asing sama rumah ini. Ternyata memang gue tuh membuang bayi gue tuh di depan pintu rumah ini. Aduh. Alhamdulillah, Ibu udah sadar. Anakku. Maksud Ibu? Kamu
anakku, anak ibu yang ibu udah buang 20 tahun yang lalu. Ibu lihat tanda lahir kamu di balik kuping sama kayak ibu punya. Kamu benar anakku, ya. Tia, maafkan ibu ya nak. Maafkan ibu yang udah ngebuang kamu. Iya, Bu. Aku seneng kalau emang ternyata ibu adalah ibu kandung aku. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Tita tewas jatuh dari jurang, Bu. Dia mengejar seorang laki-laki yang sedang kami kejar. Bukan, ini bukan kamu, nak. Bukan, nak. Mita, kamu lagi tidur ya? Kamu bangun, Mita. Kamu bangun. Ibu di sini nungguin kamu, Mita. Kamu bangun.